Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan coba mengerjakan sebuah soal untuk tes admin bagian 1. Untuk soalnya saya dapatkan dari Master Excel ID. Kalian bisa mengaksesnya di www.masterexcelid.com. Ini bukan soal buatan saya, jadi saya sama seperti kalian mengerjakan soal buatan orang lain. Ketika kita ingin mengerjakan soal seperti ini, hal yang pertama harus diperhatikan, kita cari dulu nih informasi yang bisa kita dapatkan, mulai dari atas. Ada keterangan daftar penjualan 3 hari terakhir toko bangunan sukses bersama. Kalau nama toko ataupun nama yang lain itu nggak terlalu penting. Tapi kalau ada keterangan waktu seperti 3 hari terakhir atau berapa minggu, berapa bulan, nah itu cukup penting. Kalian harus ingat-ingat. Berarti data ini itu 3 hari terakhir ya guys, penjualan dalam 3 hari. Kemudian di sebelah samping ada dua tabel referensi ataupun tabel bantu yang nanti bisa kita gunakan. Ada kode pelanggan dan ada kode produk. Nah, kalau kalian udah belajar Excel pasti udah tahu ya, nanti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP karena tabelnya bentuknya vertikal. Kemudian di bawah sini juga ada soal yang harus kita kerjakan dan juga membantu kita dalam mengerjakan soal yang ada. Soal yang pertama, isi nama pelanggan, nama produk, harga satuan, gunakan kode VLOOKUP. Nah, yang buat soal ini sangat baik hati, karena kita diberitahu harus menggunakan rumus seperti apa. Oke, sebaiknya kalian baca terlebih dahulu ya semuanya, karena terkadang ada soal yang menjebak guys. Terkadang kita harus mengerjakan soal yang nomor berapa terlebih dahulu. Tapi saya udah baca tadi dan kita berurutan ya mengerjakannya dari nomor pertama ataupun nomor 1. Oke, kita akan coba mengisi nama pelanggan, nama produk, sama harga satuan. Nah, untuk yang tidak kita gunakan, saya hide terlebih dahulu agar bisa kita zoom, nah agar kalian bisa melihat lebih jelas. Oke, untuk mengisi nama pelanggan kita menggunakan rumus VLOOKUP. Selain karena di sini keterangannya menggunakan VLOOKUP, alasannya karena tabel referensi yang akan kita gunakan bentuknya vertikal, memanjang ke bawah atau kepala headernya berada di atas. Makanya menggunakan VLOOKUP. Nah, caranya gimana? Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan kemudian VLOOKUP. Setelah itu buka kurung, nanti di bawah sini ada keterangan nih apa aja yang harus dimasukkan di rumus VLOOKUP ini. Dan saya sarankan ketika kalian ingin belajar mengerjakan soal seperti ini, kalian belajar dulu ya rumus-rumus dasarnya seperti VLOOKUP, SUM, CON, dan yang lainnya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan lookup value, table row, kolom index number, dan range lookup. Yang pertama lookup value, saya jelaskan secara singkat aja. Lookup value merupakan sel kunci yang akan kita gunakan. Contoh, kita akan coba menggunakan sel kunci kode pelanggan. Kenapa kok kode pelanggan? Karena di sini juga ada kode. Tuh, jadi sel kunci itu data yang ada di tabel kita di sebelah kiri ya, juga ada di tabel referensi. Bisa berupa kode, kemudian ID, number, dan yang lainnya. Oke, kali ini kita akan coba gunakan kode pelanggan ini. Lookup value, maka kalian klik saja sel yang di bagian kode pelanggan. Setelah itu tambahkan koma ataupun titik koma, ini menyesuaikan settingan yang ada di Excel kita. Selanjutnya tabel row. Tabel row apa? Tabel referensi. Nah, kita kan akan mengambil data dari sini nih. Nanti ketika kodenya NF01 maka toko no free. Nah, maka kita blok aja tabel referensinya. Kemudian tekan F4 untuk menguncinya. Lalu tambahkan koma ataupun titik koma lagi. Lanjut kolom index number. Kolom index number adalah kolom keberapa sih yang datanya akan kita ambil dari tabel referensi. Oke, karena di sini nama pelanggan yang ingin kita cari, nama pelanggan ada di kolom 1, 2. Jadi yang kita hitung, yang kita blok aja, kita kan mengeblok dari kode kemudian nama. Maka kita hitung ini aja 1, 2. Tambahkan angka 2, kemudian koma ataupun titik koma lagi. Masukkan nih true ataupun false. Kita tambahkan 0 aja. Fungsinya untuk apa? Agar nanti data yang ditampilkan itu 100% sama. Pokoknya harus sama persis ya. Kalau beda nanti terjadi error. Oke, 0 ini sama dengan false ataupun exact match. Tutup kurung, kemudian tekan enter. Tuh, di sini udah kelihatan nih toko no free. Kodenya apa? NF01. Kalau NF01 berarti toko no free. Untuk ke bawah kalian bisa klik 2 kali di bagian pojokan. Oh, ini error ya. To do this apa nih?
Oh iya, di bawah sini ada tabel yang dijadikan menjadi satu nih, merge, maka nggak bisa diklik 2 kali. Nah, kita tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, udah selesai. Kita lihat ketika kodenya AN02, toko Anton. AN02, tuh, toko Anton. Udah benar ya. Lanjut, kita ke nama produk. Nah, untuk nama produk dan harga satuan, kita menggunakan tabel referensi yang ada di bawahnya. Nah, ini kode produk. Untuk rumus yang digunakan masih sama, masih menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Tapi, untuk tabel yang kita gunakan ataupun lookup value yang kita gunakan bukan kode yang ada di depan, guys. Nah, bukan kode ini. Karena apa? Karena di tabel referensi, kodenya itu kode produk, bukan kode pelanggan. Oke? Jadi pastikan ya, lookup value ataupun sel kunci yang digunakan ada di bagian tabel referensi. Setelah itu kita klik di bagian lookup value-nya ataupun kode produk, tambahkan koma ataupun titik koma, tabel row ataupun tabel referensi. Kita blok seperti tadi. Kemudian jangan lupa tekan F4 untuk mengunci. Koma ataupun titik koma lagi, kolom index number. Tadi apa kolom index number? Kolom keberapa yang datanya ingin kita ambil. Kita sedang mengisi nama produk. Nama produk ada di kolom 1, 2. Maka tambahkan angka 2, koma ataupun titik koma, 0, tutup kurung. Kemudian tekan enter. Nah, untuk ke bawah sama kita klik, tahan, kemudian tarik ke bawahnya. Nah, maka semuanya akan terisi secara otomatis. B10 besi 10 meter, B10 besi 10 meter. Udah benar ya. Nah, lanjut kita akan mengisi harga satuan. Caranya sama persis seperti tadi, tapi kalau kalian ingin lebih cepat, klik 2 kali di bagian rumus yang tadi. Kemudian kalian blok saja, klik kanan copy dan tekan enter. Kita ke harga satuan, klik kanan, pilih paste. Nah, karena di sini kita ingin mengambil data harga satuan, maka kita ubah aja nih di bagian kolom index number. Kita lihat di bagian tabel referensi, harga satuan ada di kolom keberapa? Ada di kolom 1, 2, 3. Maka masukkan angka 3, enter. Maka akan muncul nih untuk harga satuan. Nah, untuk soal nomor 1 berhasil kita kerjakan ya, guys. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, isi total penjualan menggunakan rumus perkalian. Nah, kalian juga harus sedikit-sedikit paham ya mengenai rumus akuntan. Kalau kita mencari total penjualan, maka apa sih yang harus dikalikan? Kita akan mengkalikan kuantiti ataupun jumlah pembeliannya ya dengan harga satuannya itu berapa. Caranya gimana? Sama dengan kita klik kuantitinya berapa, kita kalikan menggunakan tanda bintang dengan harga satuan. Kalau udah tekan enter aja dan untuk ke bawah bisa kalian tarik seperti ini. Tuh, caranya sangat mudah ya untuk total penjualan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika kuantiti pembelian di atas 200, maka diskonnya 10%. Jika di atas 500, maka 20%. Gunakan rumus if. Nah, ini soal yang cukup menjebak, guys. Kenapa kok cukup menjebak? Karena kita itu harus mengerjakannya dari yang 500 terlebih dahulu. Kenapa kok bisa begitu? Nanti kalian tahu sendiri. Langsung aja kita praktekkan ya. Nah, di soal nomor 3 ini, ketika kuantiti penjualannya di atas 200, nanti akan mendapatkan diskon 10%. Kemudian, kalau di atas 500 akan mendapatkan diskon 20%. Nah, maka untuk mengerjakannya kita menggunakan rumus if sama dengan if. Setelah itu buka kurung. Logical test, kita akan membuat sebuah pernyataan. Pernyataan yang pertama apa? Kita akan membuat pernyataan kalau kuantiti di sini itu lebih besar dari 500. Oke, gini ya. Nah, kalau udah tambahkan koma ataupun titik koma, value is true. Kalau pernyataan yang ada di sini benar, apa yang akan terjadi? Kita akan memasukkan diskon 20%. Kemudian koma ataupun titik koma lagi. Nah, lanjut kita masukkan pernyataan yang kedua. Kita buat sebuah pernyataan if ataupun jika atau logical test ya. Yang kuantiti di sini itu lebih besar daripada 200. Kemudian koma ataupun titik koma. Value is true, apa yang akan terjadi? Nah, maka akan mendapatkan diskon 10%. Selanjutnya untuk yang terakhir, koma ataupun titik koma, value is false. Kalau kedua pernyataan yang ada di depan ini salah,
ini tidak lebih besar dari 500, kemudian tidak lebih besar dari 200 juga, maka apa yang akan terjadi? Maka akan mendapatkan diskon 0% ataupun tidak mendapatkan diskon. Kalau udah tutup kurung dan tekan enter. Oh ya, ini kurang tutup kurung satu lagi ya. Tidak yes aja, nanti diisi otomatis kok. Nah, maka ini akan mendapatkan diskon 10%. Kita hilangkan terlebih dahulu nih untuk desimalnya. Kalian klik saja untuk koma yang ada di sini nih. Nah, agar tepat 10%. Untuk ke bawah kita tarik aja biar nanti otomatis terisi. Nah, kalian perhatikan nih, kuantitinya berapa? 340, kan di atas 200, maka 10%. Kemudian ini berapa? 140, maka 0%. Ini 560, 20%. Nah, alasannya kenapa kok kita harus mengisi yang 500 terlebih dahulu? Karena gini guys, yang pertama dilakukan gini, Excel itu membaca rumus dari sebelah kiri. Nah, yang pernyataan yang pertama kan, ini lebih besar dari 500 apa enggak? Oh, enggak. Nah, maka ke pernyataan yang kedua, lebih besar dari 200 enggak? Oh, enggak. Nah, kalau enggak berarti 0%. Benar ya di sini. Tapi, semisal ini 700, kalau kita mulainya dari yang 200 terlebih dahulu, lebih besar dari 200 enggak? 700 kan ya? Oh iya. Nah, maka otomatis nanti diskonnya akan masuk 10%. Oke, jadi yang ditanyakan ataupun pernyataan itu dari yang besar dulu. Lebih besar dari 500 enggak? Iya, kalau iya berarti dapat 20%. Kalau enggak berarti ke pernyataan kedua. Kalau enggak lagi berarti kita ke pernyataan yang terakhir. Ataupun ke pernyataan yang salah. Nah, kurang lebihnya gitulah. Kalau kalian ingin lebih jelas, kalian bisa lihat saya udah pernah buat videonya mengenai rumus if. Oke, kita lanjut ke penjualan bersih. Lanjut, ini penjualan bersih ada di nomor 4. Isi penjualan bersih, rumus perkalian. Nah, kalau penjualan bersih, apa sih yang harus dikalikan? Nah, ini juga kalian harus tahu ya, bukan total penjualan dikali diskon, bukan guys. Nah, cara menghitungnya gimana? Sama dengan, kita klik nih, total penjualan, dikurangi nilai dari diskonnya, ataupun besarnya diskonnya. Ini kan baru ada angka diskonnya aja nih, 10%. Nah, kita belum tahu 10%-nya dari 68.000 itu berapa. Nah, maka kita langsung cari aja di dalam rumus. Sebenarnya untuk mengerjakan ini ada beberapa cara, tapi saya berikan cara yang mudah logikal aja ya guys, ataupun mudah dipahami. Total penjualan kita kurangi dalam kurung total penjualan dikali diskon. Oke, nah tujuannya apa nih? Total penjualan dikali diskon. Nah, untuk mencari nilai berapa sih 10% dari 68 juta. Oke, paham ya? Jadi nanti hasilnya akan kita kurangi dengan total penjualan. Nah, jadi begini nih. Total penjualan dikurangi 68 juta ataupun total penjualan dikali 10%. Kalau udah enter aja. Nah, untuk ke bawah tinggal kita tarik. Udah selesai. Sesimpel itu guys untuk menghitung penjualan bersih. Selanjutnya nomor 5 ya. Nah, ini yang terakhir, totalkan semua kuantiti data penjualan bersih dan rata-ratakan. Rumus pembagian. Oke, ini juga hal yang harus diperhatikan. Kadang kalian salah ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, ini pentingnya kita mengetahui nilai yang ada di atas ini nih. Daftar penjualan 3 hari terakhir. Oke, yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu. Saya berikan 2 cara guys. Cara yang pertama untuk menjumlahkan menggunakan rumus biasa. Quantity, cara penjumlahannya gimana? Kalau rumus biasa sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok datanya, tutup kurung dan tekan enter. Sum ya, rumus penjumlahan itu menggunakan sum. Atau kalian bisa gunakan cara cepat, klik di bagian sel total, tekan ALT sama dengan. Nah, otomatis akan tertulis nih rumus sum yang tadi, enter aja. Begitu juga di penjualan, klik di selnya, ALT sama dengan, enter. Oke, begitu ya. Nah, yang terakhir, cara menghitung rata-rata. Nah, untuk rata-rata, rumusnya kan aslinya itu average guys. Tapi kita nggak bisa nih ngerjakan gini, sama dengan average ataupun average, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung dan kita enter. Hasilnya segini. Bukan ya, ini salah. Kenapa kok salah? Kalian lihat rata-rata penjualan harian.
Ingat tadi di awal, saya kan suruh memperhatikan di sini kalau ada keterangan waktu. Ini adalah 3 hari terakhir. Berarti data ini data dalam 3 hari. Kalau kita mencari rata-rata penjualan harian, berarti data yang ada dibaginya 3. Nah, kita sama dengan totalnya berapa dibagi 3 saja. Nah, hasilnya 2017. Ini 2017 apa harus ada koma ya? Nah, selanjutnya di bawah sini juga sama nih. Ini juga kita sama dengan ini K20 kita bagi dengan 3. Kemudian enter. Itu hasilnya 346. Oke. Oh, ini salah ya. Oh, ini benar. Kemudian ini dibagi dengan 3. Oke. Udah selesai. Jadi begini guys, cara menghitung ataupun ya cara mengerjakan soal tes admin yang berasal dari Maxel Excel ID. Nah, ini juga ada nih, kalian bisa akses webnya ya. Dan di sampingnya sebenarnya udah ada jawabannya. Oh, ini kita genapkan ya, aslinya 2016,7 tapi kita genapkan menjadi 2017. Oke. Nah, kalau kalian ingin mengatur desimal dibulatkan ke atas, ke bawah, ataupun ingin koma itu juga bisa kok. Nanti bisa diatur. Kalau punya kita kan langsung dibulatkan nih tadi, 2016,7. Oh, ini benar ya, 2016 ya. Tadi pembulatan, guys. Oke, ini sama persis ya dengan jawaban yang udah disediakan oleh Master Excel ID. Oke guys, itu aja mungkin untuk video kali ini. Bang, lama bang? Iya lama ya, karena sambil menjelaskan. Kalau kalian udah paham rumus-rumus dasarnya, sum, kemudian VLOOKUP, kalian udah bisa kok dasar untuk tes admin. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal yang bagian 2-nya. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe-nya kalau videonya bermanfaat ataupun ya dapat membantu untuk kalian. Sampai bertemu di pembelajaran mengerjakan soal tes admin selanjutnya.